ya namanya pimpinan Muhammadiyah yang juga sudah pernah terjun bermasyarakat di situ, yang namanya juga orang tua, beliau mengatakan dengan baik-baik, "Enggak apa-apa nak, boleh saja kamu berdakwah di situ, enggak apa-apa kalau mau ceramah situ. Tapi karena ini hanya diamanahkan di sini, ya, nanti kalau ada waktu kita bisa ceramah di sana." Sampai selesai itu, enggak ada kesempatan sama sekali saya ceramah di tempat NU tersebut. Maka dengan demikian dakwah yang akan disampaikan nanti itu dibangun di atas landasan yang kuat, yang mendapat keridhaan Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Jadi bukan lagi kita melihat karena Allah, melihat lagi karena Rasulullah, tapi orang mukmin juga melihat kita itu pasti baik. Kemudian ini juga sangat diperhatikan Adinda. Jadi hendaknya para dai itu berhati-hati. Berhati-hatinya di mana? Berhati-hati dari perbuatan menggampangkan. Ya, jangan coba-coba itu. Apabila hati kita ada terpikir istilah menggampangkan, hati-hati. Ya. Jadi berhati-hati dari perbuatan menggampangkan dalam menyampaikan ilmu. Wajib bagi seorang dai memiliki perhatian terhadap dalil syariat dan bersabar terhadap kesulitan dalam menempuh jalan tersebut tatkala berdakwah kepada Allah, baik ketika menyampaikan ilmu maupun mempelajarinya. Kita harus perhatikan baik-baik dalil yang akan kita sampaikan, terutama hadis Rasulullah SAW. Saya sampai hari ini itu masih menemukan hadis-hadis yang lemah, hadisnya itu dhaif, bahkan hadisnya itu palsu. Tapi apa katanya? Selama ini masih dipakai dan cocok untuk manusia, umatnya itu enggak ada apa-apa. Itu kata Ustadz Ali Al-Hamidi, Ustadz kita. Jangankan membaca hadis yang lemah, hadis yang soheh itu kalau kita mau membaca itu nih, ujar orang Banjar itu beliuran bacanya itu. Lalu ngapain mau mengambil hadis-hadis yang palsu? Itu logikanya seperti itu. Tapi secara ilmu kita sudah tahu semua lah ya. Ikhwanifillah, jamaah hadirin yang dirahmati Allah, sisa waktu ini lebih baik kita manfaatkan untuk menyimpulkan dari awal sampai akhir. Ya, karena berkarakter Al-Quran itu sudah jelas. Harus benar-benar mengerti dan paham, dibaca. Allah mengingatkan, afala ta'lamun, tidakkah kalian tahu? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Itu sudah jelas, kembalinya kepada siapa? Ya kepada kita lah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, itulah kalimat-kalimat yang dapat disampaikan. Saya kira ini bagus-bagus semua. Tapi kalau kita melihat hari ini juga, pemuda-pemudi kita
yang ada di luar itu, ya, sampai turun peraturan baru yang disebut dengan kebiri itu. Artinya apa? Itu merupakan suatu kesedihan yang sangat luar biasa. Kita sangat sedih di luar itu. Belum lagi anak SMP. Itu anak SMP kalau sudah bisa pakai motor, sudah bisa pakai sepeda motor, kemudian berani kebut-kebutan, itu pasti pemabuk. Minimal itu ngefok, mohon maaf itu. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau sudah seperti ini kayak apa ini? Ini tugas adik-adik nanti ya. Ketika nanti terjun di desa-desa, ingatkan itu, sampaikan. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau masih ada sumur, masih ada sini sumur ya? Kalau masih ada sumur di Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong, izinkan saya mau menumpang mandi lagi besok. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada saya umur yang panjang, insya Allah kalau diundang lagi ke sini, saya akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Mukarramun para alim ulama, Ustadz Husni, Ustadz Mughni, Ustadz Saiful Anam, Ustadz Ripai, Ustadz Untung, pokoknya kabeh Ustadz lah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Saya tidak memberikan ceramah, sudah banyak ceramahnya Bu ya. Mana? Oh iya. Nggih, makasih. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya tidak mau ceramah. Tadi saya nanyakan kepada Ustadz Mughni sama Ustadz Hairul, yang proposal Pemda itu ada tanggapannya. Amin Johari, mana Ustadz? Nggak ada. Ada? Nggak disangoni? Nah, karena gini aja lah. Besok pagi salah satu orang, saya mau ke ATM nanti, satu orang saya kasih 100.000 ya, 100.000 ya, jadi 80 berapa tadi? 85, 8.500.000 ngambil di saya ya. Lah iya, saya tidak tahu kalau surat itu sudah turun lagi apa enggak, saya tidak tahu. Karena saya juga menyurati pada Pak Bupati waktu, Yai mohon ini dibantu karena ini penting, ini adalah menyebarkan aman dan macam-macam satu. Tidak tahu kemana suratnya, saya tidak tahu, biasa ke sosial. Jadi anak-anak sekalian, nanti di sana sesuaikan, katanya Ustadz Husni tadi ya, sesuaikan ya. Kalau masuk kandang kambing yang ngembek gitu ya. Kalau masuk kandang ayam yang metok gitu ya. Jangan ditentang, kalau ditentang nanti keras malah gak jadi, gak enak. Makanya kan saya tanya Ustadz Hairul Anam itu dulu cerita dengan Bapak waktu saya bupati di sini, bahwa Muhammadiyah ini masuk di Sampang tahun 1922. Sampai 2002 saya bupati di sini, penduduknya hanya 80, enggak tambah-tambah. Anak iso apa tiba iki? Cong. Kenapa? Ya itulah memang keadaan di Sampang ya beginilah keadaannya. Keadaannya begini. Saya ini
Saya katakan saya kemana-mana ikut, ke Muhammadiyah ikut, HTI ikut, apa LDI ya dimelok diundang ya ikut, Sidikiyah Kausaran ya ikut, Sarwahan melok, sebelasan melok, tahlilan apa naik. tiap hari ada orang mati 3-2 jadi saya ditanya Ustadz Baiti ya, Pak Fadilah kalau sering tahlilan, daripada nonton TV di rumah lebih baik kumpul-kumpul lah ke dapur, saya ngasih uang orang-orangnya itu seneng jadinya. Jadi nak sekalian, saya tidak memberi ceramah apa-apa ya nak ya, hati-hati di sana nak ya, sesuaikan dengan lingkungan. Kalau Ustadz Nani kata tidak bisa ceramahnya, ya sudah tidak usah ikut, tidak usah. Yang penting dalam 1 bulan ini anak sekalian bisa melaksanakan tugas untuk ya tadi itu, beligu anni walau ayah, berikanlah. Gelem gak gelem ya sudah kasihkan aja. Memang itu katanya Ustadz Muzaki, Rasulullah itu minta pada Allah, ya Allah, nanti umat Islam ini minta dihisab pertama. Jadi sebelum umat-umat lain dihisab, ini saya hanya menyeduhkan aja. Mohon umat Islam dihisab pertama. Allah ya, saya kasih ya, saya setuju. Allah gitu katanya. Ya Allah, nanti masukkanlah umatku itu ke surga semuanya, walaupun ada dosanya. Ya. Yang ketiga ada disetujui. Ya Allah, jadikan umat Islam jadi bersatu jadi satu. Oh, enggak bisa kan. Ya gini katanya inilah. Ada NU, Muhammadiyah, Persis, Syiah, macam-macam. Kemarin saya laporkan Ustaz, ada orang Syiah di Sampang hari Kamis kemarin mau ngurus KTP di Rangkernang, di Beluuran, Rangkernang, Omben sama Karangpenang. Kami pemerintah daerah wajib untuk memberikan itu, melayani dan wajib. Tapi saya ditelepon dari sana, jangan dikasih itu Pak Fadilah, mana iki piye wong iki. Saya katakan bahwa warga negara wajib punya KTP. Kalau tidak malah dihukum nanti warga negara. Saya harus ya ini rakyatnya tidak mau ini, jangan terima. Kepala desa tidak boleh. Kepala desa enggak, saya anggap yai. Pokoknya di Pemda daerah saya harus ngasih KTP-nya nih kan, mereka itu. Jadi begitulah keadaannya kan. Jaluk KTP ini dewe gak oleh. Punyanya dia sendiri loh padahal itu, bukan punya orang lain. Begitu keadaan kerasnya tantangan ini. Ini saja sampaikan ya. Nanti siapa namanya? Amin Johari ya. Ini malam ini, ya Min, kalau malam ini bisa malam ini aja, enggak apa-apa. Kalau Mbak salat subuh di tempat saya, mesti ada saya. Besok pagi ada. Ya nak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sebelum saya membacakan, Ustaz Mugni menyampaikan orang mati ada 3. Yang pertama, semuanya putus kecuali 3. 1, yang kaya karena berinfak, yang berilmu karena menyampaikan ilmu, yang tidak punya itu mendidik anaknya, itu, dan berdoa mudah-mudahan orang tua saya diampuni dosanya. Nah, Pak Fadilah tadi menyampaikan tidak berceramah. Pak Fadilah banyak dimusuhi kiai-kiai karena merebut lahannya kiai. Wong bupati melok-melok ceramah. Ya itu. Karena itu bupati itu cuma tadi minta kepada Amin jauh hari supaya datang. Nah, itu tugasnya bupati itu memang itu katanya Pak. Kalau tugasnya Ustadz Kiai berceramah, tapi tugasnya bupati tadi itu berapa orang tadi? Dan bisa matematika tadi Pak Fadilah. Ya, jadi itulah barangkali yang bisa saya awalkan. Di sini saya hanya diminta untuk membacakan, yaitu keputusan tentang pelulusan. Judul tafsir tematik syara'ah di dalam Al-Quran.
Judul penelitian pemanfaatan air bersih dalam kehidupan santri Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong. Tur dakwah di Malang. 2. Ajib Roghib Darsi, asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 4 juz. Judul tafsir tematik Roghiba di dalam Al-Quran. Judul penelitian kiat-kiat ruang kelas yang bersih dan rapi. Lokasi tur dakwah di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. Ahmad Mujahid Faiz, asal Jember, Jawa Timur. Judul tafsir tematik Jawu di dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan dan pemeliharaan lemari sebagai fasilitas penyimpanan barang santri Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong. Lokasi tur dakwah di Situbondo. 4. Alfian Nasrullah, asal Lumajang, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 10 juz. Judul tafsir tematik Jidar dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan tempat wudhu santri MII Camplong. Lokasi tur dakwah di Atambua, NTT. 5. Amin Johari, asal Sampang, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 8 juz. Judul tafsir tematik Jamma di dalam Al-Quran. Judul penelitian hubungan fingerprint terhadap kedisiplinan guru MII Putra. Tur dakwah di Sulawesi Selatan. 6. Aufa Ahmad, asal Sampang, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 4 juz. Judul tafsir tematik Wafa di dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan buku umum sebagai penunjang prestasi santri MII Camplong. Tur dakwah di Makassar, Sulawesi Selatan. 7. Dani Raihan Alfian, asal Jember, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 4 juz. Judul tafsir tematik Haba'a di dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya ruangan untuk tamu yang bermalam. Tur Najib, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 7 juz. Judul tafsir tematik Nakida di dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya. 9. Evan Al-Farisi, asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafal Al-Quran Al-Baqarah. Judul tafsir tematik Fada di dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan lapangan dan pembinaan atlet volleyball santri MII Camplong. Tur dakwah di Kupolinggo, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran Surah Al-Baqarah. Judul tafsir tematik Qobasa di dalam Al-Quran. Judul penelitian Fajar Siddiq, asal Malang, Jawa Timur. Judul tafsir tematik Haman di dalam Al-Quran. Judul penelitian pelatihan terhadap penggunaan fasilitas tensi darah MII Camplong. Tur dakwah di Jember. Timur. Hafalan Al-Quran 7 juz. Judul tafsir tematik Ghamma di dalam Al-Quran. Judul penelitian mading sebagai kontinuitas berkanda. Asal Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hafal Al-Quran Al-Baqarah. Judul tafsir tematik Faqoha di dalam Al-Quran. Judul penelitian pemeliharaan penghematan kipas angin MII Camplong. Tur dakwah di Jombang, Jawa Timur. Wahidiyah, asal Tangerang, Banten. Judul tafsir tematik Najada di dalam Al-Quran. Judul penelitian tinjauan jemuran yang higienis dan sanitasi. Tur dakwah di Jember, Jawa Timur. Asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 4 juz. Judul tafsir tematik Sarobil di dalam Al-Quran.
Judul penelitian kiat-kiat menjaga tempat pembuangan akhir yang ramah lingkungan. Tur dakwah di Kalimantan Timur. 16. Hafalan Al-Quran 4 juz. Judul tafsir tematik Qoharo dalam Al-Quran. Judul penelitian perawatan dan pemeliharaan alat olahraga MII Camplong. Asal Kalimantan Timur. Hafal 4 juz. Judul tafsir tematik Zawada dalam Al-Quran. Judul penelitian tinjauan tentang perpustakaan yang bersih dan rapi. Tur dakwah di Sulawesi Selatan. Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 6 juz. Judul tafsir tematik Rakaza di dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan alat kebersihan MII Camplong. Tur dakwah di Kupang, NTT. Asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 8 juz. Judul tafsir tematik Lagho di dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan alat olahraga MII Camplong. Tur dakwah di Kalimantan Timur. Asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 13 juz. Judul tafsir tematik Jazza di dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan ruang ismi dalam melaksanakan tugas. Tur dakwah di Jember, Jawa Timur. Ulumuddin, asal Brebes, Jawa Tengah. Hafal Al-Quran 7 juz. Judul tafsir tematik Muzni di dalam Al-Quran. Judul penelitian kiat-kiat ketenangan sebagai penghuni asrama tahfidz MII Camplong. Tur dakwah di Atambua, NTT. Amin, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 30 juz dan meraih sanad Al-Quran. Judul tafsir tematik Doko di dalam Al-Quran. Judul penelitian pemeliharaan tandon agar tetap bersih dan berfungsi. Syahid Fillah, asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafal 5 juz. Judul tafsir tematik Lana di dalam Al-Quran. Judul penelitian pertolongan pertama pada kecelakaan. Tur dakwah di Kalimantan Timur. Asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 13 juz. Judul tafsir tematik Jawaza di dalam Al-Quran. Judul penelitian peningkatan aula sebagai fasilitas pelatihan. Tur dakwah di Bali. Hamzah Ismail, asal Sidoarjo, Jawa Timur. Hafal Al-Baqarah. Judul tafsir tematik Ris di dalam Al-Quran. Judul penelitian peningkatan kamar mandi dalam pemeliharaan kebersihan santri MII Camplong. Tur dakwah di Malang. Din, asal Sampang, Jawa Timur. Judul tafsir tematik Ghoda di dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan lapangan dan pembinaan atlet futsal. Tur dakwah di Bali. Syahid Hashim, asal Bekasi, Jawa Barat. Hafal Al-Quran 8 juz. Judul tafsir tematik Sakor di dalam Al-Quran. Judul penelitian hubungan berseragam terhadap kedisiplinan santri MII Camplong. Tur dakwah di Situbondo. Walla Raibafi, asal Pamekasan, Jawa Timur. Judul tafsir tematik Tala di dalam Al-Quran. Judul penelitian keengganan santri berkonsultasi pada BK MII Camplong dalam pemecahan masalah. Tur dakwah di Brebes, Jawa Tengah. Yanto, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 4 juz. Judul tafsir tematik Dahan di dalam Al-Quran. Judul penelitian kiat-kiat merawat seragam MII Camplong. Tur dakwah di Kupang, NTT. Fauzi, asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 8 juz. Judul tafsir tematik Damak di dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya kontak nasi terhadap ketertiban makan santri MII Camplong. Tur dakwah di Pekalongan. Hidayat, asal Atambua, NTT. Hafal Al-Quran 4 juz. Judul tafsir tematik Khasa di dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya kantin terhadap harga yang terjangkau. Tur dakwah di Lamongan, Jawa Timur. Sumeneb, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 6 juz. Judul tafsir tematik Salah di dalam Al-Quran.
Judul penelitian pemanfaatan lapangan dan pembinaan atlet takraw. Tur dakwah di Sulawesi Selatan. Asal Tulungagung, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 7 juz. Judul tafsir tematik Zahala di dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya ruang guru yang rapi dan bersih. Tur dakwah di Brebes. Syafi'i, asal Bangkalan, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 30 juz dan meraih sanad Al-Quran. Judul tafsir tematik Madian di dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan lapangan dan pembinaan atlet basket. Tur dakwah di Kalimantan Timur. Jombang, Jawa Timur. Hafal 3 juz. Judul tafsir tematik Fanna di dalam Al-Quran. Judul penelitian perawatan ruang keterampilan menuju ruang yang bersih dan rapi. Tur dakwah di Jember. Asal Malang, Jawa Timur. Hafalan Quran Al-Baqarah. Judul tafsir tematik Hudhud di dalam Al-Quran. Judul penelitian efektivitas penggunaan alat pembelajaran terhadap prestasi santri putra MII Camplong. Tur dakwah Aminuddin. Asal Jombang, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 4 juz. Judul tafsir tematik Khala di dalam Al-Quran. Judul penelitian teknik perawatan dan pemeliharaan lab komputer MII Camplong. Tur dakwah di Jombang. Ilham Ijtihadi, asal Denpasar, Bali. Judul tafsir tematik Dahar di dalam Al-Quran. Judul penelitian kiat-kiat merawat lab IPA MII Camplong. Tur dakwah di Kupang, NTT. Sama dalam Al-Quran. Judul penelitian peningkatan fungsi masjid sebagai fasilitas silaturrahim. Tur dakwah di Soronggi, Sumeneb. 2. Jember, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 7 juz. Judul tafsir tematik Zanjabil dalam Al-Quran. Judul penelitian Zanjabil peningkatan fungsi laptop sebagai fasilitas KBM. Tur dakwah di Atambua, NTT. Hafal 11 juz. Judul tafsir tematik Awara dalam Al-Quran. Judul penelitian peningkatan kamar mandi sebagai fasilitas tempat mandi. Tur dakwah di Bali. Sobba di dalam Al-Quran. Judul penelitian efektivitas fungsi jemuran. Tur dakwah di Bangkalan, Jawa Timur. 5. At-Tiyatut Taqiyah, asal Pasuruan, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 7 juz. Judul tafsir tematik Asasa dalam Al-Quran. Judul penelitian penghematan lampu penerangan MII Camplong. Tur dakwah di Jombang. 6. Dea Novita Putri, asal Gresik, Jawa Timur. Hafal 4 juz. Judul tafsir tematik Rosasa di dalam Al-Quran. Judul penelitian peningkatan aula sebagai fasilitas bermusyawarah. Tur dakwah di Lamongan, Jawa Timur. Asal Gresik, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 4 juz. Judul tafsir tematik Matana dalam Al-Quran. Judul penelitian kantin yang presentatif sebagai fasilitas belanja santri MII Camplong. Tur dakwah di Larangan, Pamekasan. 8. Dini Anjani, asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Dofadi di dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan tensi darah MII Camplong sebagai tindakan preventif. Tur dakwah di Situbondo, Jawa Timur. Asal Pamekasan. Hafal 5 juz. Judul tafsir tematik Rafrofa dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan air tandon. 10. Emi Zakia, asal Jombang, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Kamam di dalam Al-Quran. Judul penelitian Mading sebagai fasilitas komunikasi dan informasi. Tur dakwah di Jombang, Jawa Timur. 11.
Ening Humairah Nasya, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Jabba dalam Al-Quran. Judul penelitian perpustakaan sebagai fasilitas belajar. Tur dakwah di Probolinggo. 12. Faizah Munawwarah, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 10 juz. Judul tafsir tematik Nahara di dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya ruang UKS yang sehat. Tur dakwah di Bangkalan, Jawa Timur. Jawa Timur. Hafal 6 juz. Judul tafsir tematik Hataba dalam Al-Quran. Judul penelitian gazebo sebagai fasilitas serbaguna. Tur dakwah di Bangkalan. 14. Khairatin Ni'mah, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafal 4 juz. Judul tafsir tematik Zalama dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya ruang khusus sebagai tempat kerja kepala sekolah. Tur dakwah di Gresik, Jawa Timur. 15. Khaifah, asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 8 juz. Judul tafsir tematik Zubab dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya ruang tidur yang bersih dan rapi. Tur dakwah di Saronggi, Sumeneb. 16. Lailatul Maulidah Rizka, asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 8 juz. Judul tafsir tematik Jaroda di dalam Al-Quran. Judul penelitian ruang guru sebagai fasilitas forum silaturahmi. Tur dakwah di Saronggi, Sumeneb. 17. Lailatul Qadariyah, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Qaraha dalam Al-Quran. Judul penelitian Microsoft sebagai fasilitas pembelajaran. Tur dakwah di Jember. 18. Latifah Firdaus, asal DKI Jakarta. Hafalan Al-Quran 7 juz. Judul tafsir tematik Fil di dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya ruang tamu yang bersih dan strategis. Tur dakwah di Probolinggo, Jawa Timur. 19. Lili Hidayati, asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 4 juz. Judul tafsir tematik Dukhon dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan tempat sampah dalam ruangan. Tur dakwah di Jember. 20. Mukhliso Ahmad, asal Sampang, Jawa Timur. Hafal 6 juz. Judul tafsir tematik Saja di dalam Al-Quran. Judul penelitian stetoskop dan deteksi dini terhadap penyakit. Tur dakwah di Situbondo, Jawa Timur. 21. Najihatul Khairiyah, asal Sulawesi Tengah. Hafal Al-Quran 12 juz. Judul tafsir tematik Zujajah dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan buku agama sebagai penunjang prestasi santri MII Camplong. Tur dakwah di Situbondo. 22. Nila Safira Ramadanti, asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 6 juz. Judul tafsir tematik Ghoto di dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya ruang multimedia sebagai aktivitas KBM. Tur dakwah di Probolinggo, Jawa Timur. 23. Nur Khalifatul Jannah, asal Sampang, Jawa Timur. Hafal 6 juz. Judul tafsir tematik Tolaha dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya lapangan sebagai sarana olahraga. Tur dakwah di Bali. Kelas C. 1. Nur Widiah Ayu, asal Pamekasan. Hafal Al-Quran 5 juz. Judul penelitian Wada dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya lapangan sebagai sarana upacara. Tur dakwah di Jombang.
2. Novida, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Tabba di dalam Al-Quran. Judul penelitian penggunaan kelas dalam KBM. Tur dakwah di Gresik, Jawa Timur. 3. Nur Aini, asal Pamekasan. Hafal 17 juz. Judul tafsir tematik Zumaro dalam Al-Quran. Judul penelitian peningkatan fungsi masjid sebagai fasilitas pendidikan. Tur dakwah di Lamongan. 4. Nur Anisah, asal Sampang, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 20 juz. Judul tafsir tematik Jabaha di dalam Al-Quran. Judul penelitian peningkatan aula sebagai fasilitas belajar. Tur dakwah di Jember, Jawa Timur. 5. Nur Hasanatul Kamilah, asal Pamekasan. Hafal Al-Quran 4 juz. Judul tafsir tematik Anama dalam Al-Quran. Judul penelitian kiat-kiat merawat mikroskop. Tur dakwah di Malang. 6. Nur Okta Diana, asal Bangkalan, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Poroda di dalam Al-Quran. Judul penelitian peningkatan fungsi laptop sebagai fasilitas kerja TU. Tur dakwah di Talango, Sumeneb, Jawa Timur. 7. Nurul Amalia, asal Sumeneb. Hafal Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Sakofa dalam Al-Quran. Judul penelitian Meding sebagai fasilitas prestasi. Tur dakwah di Jember. 8. Nusaibah, asal Surabaya, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 8 juz. Judul tafsir tematik Daroro di dalam Al-Quran. Judul penelitian hubungan asrama tahfidz dan asrama reguler terhadap percepatan hafalan santri MII Camplong. Tur dakwah di Larangan, Pamekasan. 9. Putri Alfiah, asal Pamekasan. Hafal Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Sala'a dalam Al-Quran. Judul penelitian efektivitas penggunaan alat pembelajaran terhadap prestasi santri putri MII Camplong. Tur dakwah di Larangan, Pamekasan. 10. Qonita Naili Salim, asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 11 juz. Judul tafsir tematik Ababil di dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya ruang kepala sekolah mudir yang bersih dan sehat. Tur dakwah di Gresik, Jawa Timur. 11. Qori Ismail, asal Padang. Hafal Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Kahana dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya ruang ismi yang rapi dan bersih. Tur dakwah di Jember. 12. Rifani Fatimah Nadia Umar Jawaz, asal NTT. Hafalan Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Qomala di dalam Al-Quran. Judul penelitian penggunaan kipas dalam KBM. Tur dakwah di Jombang, Jawa Timur. 13. Salsafila Firdausi, asal Bali. Hafal Al-Quran 6 juz. Judul tafsir tematik Salsabila dalam Al-Quran. Judul penelitian hubungan fingerprint terhadap kedisiplinan guru MII Putri. Tur dakwah di Talango, Sumeneb. 14. Sarah Nabila, asal Sidoarjo, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 10 juz. Judul tafsir tematik Zi'bu dalam Al-Quran. Judul penelitian kiat-kiat betah penghuni asrama MII Camplong. Tur dakwah di Malang, Jawa Timur. 15. Sayati,
asal Surabaya, Jawa Timur. Hafal Al-Quran 20 juz. Judul tafsir tematik Zamma dalam Al-Quran. Judul penelitian tinjauan kantin terhadap makanan yang halal dan baik. Tur dakwah di Malang. 16. Siti Fajriani, asal Makassar, Sulawesi Selatan. Hafalan Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Afaqo di dalam Al-Quran. Judul penelitian efektivitas ruang BK sebagai forum pemecahan masalah. Tur dakwah di Atambua, NTT. 17. Siti Fatimatuz Zahra, asal Pamekasan. Hafal Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Khoyato dalam Al-Quran. Judul penelitian hubungan lab IPA terhadap prestasi belajar santri MII Camplong. Tur dakwah di Talango, Sumeneb. 18. Siti Rahmawati, asal Sampang, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Kistos di dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan ruang keterampilan sebagai bekal hidup santri MII Camplong. Tur dakwah di Talango, Sumeneb. 19. Sri Devi Astuti, asal DKI Jakarta. Hafal 5 juz. Judul tafsir tematik Sor-sor dalam Al-Quran. Dalam penelitian penghematan air bersih dalam kehidupan santri MII Camplong. Tur dakwah di Probolinggo. 20. Talullah Janna Delian Devanti, asal Malang, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 6 juz. Judul tafsir tematik Ahana dalam Al-Quran. Judul penelitian pemanfaatan lab komputer terhadap peningkatan informatika dan komunikasi santri MII Camplong. Tur dakwah di Saronggi, Sumeneb. 21. Ummu Asila, asal Sumeneb. Hafal Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Wasala dalam Al-Quran. Judul penelitian perawatan dan pemeliharaan alat kebersihan MII Camplong. Tur dakwah di Jombang. 22. Vita Inayati, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan Al-Quran 6 juz. Judul tafsir tematik Kalbun di dalam Al-Quran. Judul penelitian kiat-kiat memelihara dan merawat gazebo. Tur dakwah di Atambua, NTT. 23. Wahyu Selika, asal Sulawesi Selatan. Hafal Al-Quran 5 juz. Judul tafsir tematik Fakka dalam Al-Quran. Judul penelitian pentingnya saran konsumsi terhadap ketertiban makan santri MII Camplong. Tur dakwah di Lamongan.
saliste con esta. En Catayola.